Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Trimulyono menjadi tersangka ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama. Diketahui nama Bambang Trimulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kemarin saya sempat ngintip sebentar sidang pengadilan Sugi Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Solo. Yang lucu, ketika saya baca liputan di media hari ini, media-media masih saja menyematkan gelar Gus ke Sugi Nur. Padahal gelar Gus itu adalah karangan Sugi Nur sendiri. Gelar Gus biasanya disematkan masyarakat kepada anak lelaki seorang kiai, pemilik pesantren. Dan gelar itu umum di kalangan santri NU sebagai penghormatan kepada kiai mereka, ulama mereka. Tapi Sugi Nur dengan pedenya menyematkan gelar Gus di depan namanya. Padahal sudah jelas dia mengakui kalau dia sendiri tidak pernah mondok. Gak bisa baca kitab kuning, bahkan bacaan Al-Qur'annya payah. Di konten sebelumnya sudah saya jelaskan latar belakang Sugi Nur. Dia mantan penjual obat di pinggir jalan, mantan copet, mantan pemain debus. Dan saya juga baru tahu kalau Sugi Nur sendiri tidak lulus SD karena nakalnya dia dulu sejak kecil. Sebenarnya ketika Sugi Nur bertobat dan mulai mempelajari agama, itu sudah bagus. Tetapi ketika dia mulai banyak main tepu-tepu dengan mengatasnamakan agama, disitulah dia blunder besar. Sugi mencari jemaahnya lewat sosial media. Dulu dia sempat keras kepada FPI. Tetapi di tengah perjalanan, mungkin karena takut ancaman, dia berbalik menjadi pembela FPI. Lalu dengan taruh gelar Gus di depan namanya, mulailah Sugi mencari uang lewat agamanya dengan jadi pembicara dan menemukan segmen pasarnya dengan memusuhi pemerintah. Jargon, janco, dobol, matamu picak, dan banyak kata-kata kasar lainnya dia jadikan trademark untuk semakin menguatkan posisi brandnya. Dan Sugi akhirnya keliling berceramah di banyak masjid meski entah apa yang dia bicarakan di sana, karena kita semua tahu kalau Sugi Nur itu ilmu agamanya sama sekali tidak ada. Sugi Nur pernah dipenjara selama 10 bulan karena dianggap menyebarkan kebencian kepada sejumlah elit NU. Dan ketika dia akhirnya bebas, dia nggak kapok karena memang cari makannya di sana. Dia lalu kembali mengaktifkan podcast tempat dia cari uang dan mulai mencari-cari cara untuk kembali terkenal. Tentu dia nggak mau meninggalkan segmen pasarnya, para pembenci Jokowi, karena di sanalah dia dihargai. Hari yang sial ketika Sugi Nur mengundang Bambang Tri, seorang penulis buku yang juga mantan napi. Sugi tertarik dengan Bambang Tri karena dia terus-menerus mempertanyakan ijazah Presiden Jokowi. Lalu podcastlah mereka berdua seperti teman akrab. Dan mulailah mereka berdua berhalusinasi bahwa Presiden Jokowi sebenarnya berijazah palsu. Podcast mereka berdua ini viral di kalangan mereka sendiri. Dan Sugi kembali menemukan jati dirinya sebagai seseorang yang terkenal. Sampai pada akhirnya podcast itu memakan dirinya sendiri. Sugi Nur lalu kembali diperiksa polisi bersama Bambang Tri untuk dipertanyakan bukti-bukti bahwa Presiden Jokowi berijazah palsu. Disinilah Sugi lalu merasa bahwa dia ternyata salah. Karena bukti yang dibawa oleh Bambang Tri ternyata hanya berdasarkan kata orang, dan tidak ada bukti validnya sama sekali. Tapi Sugi Nur tetap tidak menyerah. Dia terus memaksa Presiden Jokowi datang ke pengadilan sambil membawa ijazah asli beliau. Gila memang si Sugi Nur ini.
Ngapain juga presiden dibawa-bawa di kegilaannya? Situasi tambah panas dan Suginur tambah terdesak. Dia dikabarkan berantem dengan Bambang Tri dan merasa dia sudah dijebak. Suginur mulai mengeluarkan jurus monyet mabuknya. Bilang bahwa dia cuma seorang YouTuber yang mengundang narasumber sehingga nggak bisa dong disalahkan. Kabarnya si sahabat dekat Bambang Tri dan Suginur itu sudah tidak sapa-sapaan lagi di penjara. Kayak anak kecil lagi jotakan. Apalagi kemudian jaksa mengeluarkan tuntutan 10 tahun penjara untuk Suginur dan Bambang Tri. Alasan jaksa itu jelas. Sugi dan Bambang Tri pernah dipenjara pada kasus yang mirip dan tidak mau berubah ternyata. Tuntutan tinggi jaksa itu untuk menghukum lebih keras supaya mereka berdua mau tobat karena hoax dan penyesatan informasi mereka itu sangat meresahkan masyarakat. Sugi kabarnya nangis kencang dan menyalahkan siapa saja. Nama saya juga disebut-sebut di sana di pengadilan. Padahal apa salah saya sih sama dia? Saya kan baik, sering naikin nama dia, sering menyebut-nyebut dia di podcast. Harusnya dia terima kasih dong karena sudah dipromosikan. Bahkan kabarnya sekarang, rekan-rekan Suginur mulai menyebarkan informasi-informasi betapa baiknya Suginur selama ini. Dia dibilang rajin sedekah, taat pada orang tua, baik hati dan tidak sombong. Pujian itu persis lagu anak-anak waktu saya SD dan mungkin tepat untuk Suginur yang SD pun dia tidak lulus. Meski buat saya, pujian rekan-rekannya Suginur itu lebay ya. Kalau masalah sedekah, banyak orang yang seperti itu tapi tidak menyebarkan fitnah ke masyarakat. Lagian apa gunanya sih sering sedekah kalau lebih sering fitnah? Tapi ya namanya rekan-rekan. Mereka pasti bela Suginur lah. Mungkin juga mereka adalah karyawan Suginur yang panik karena kalau Suginur ditahan 10 tahun, usaha Suginur itu bisa bubar dan mereka nggak bisa kerja. Apalagi bentar lagi mau lebaran, mereka pasti butuh THR lah. Kasihan sih lihat Suginur, tapi mungkin hukuman penjara itu bagus buat dia. Supaya dia bisa belajar menahan lidahnya. Lagian kan di penjara dia bisa lebih dekat kepada Tuhan dan lebih khusyuk lagi untuk belajar agama. Karena itu untuk Pak Hakim, kalau kebetulan menonton podcast ini, kalau nanti menghukum Suginur, tolonglah Pak, jangan lama-lama ya. Dari tuntutan jaksa 10 tahun, mudah-mudahan bisalah dikurangi sampai 7 tahun penjara saja. Itu juga pasti sudah terlalu berat. Untuk Sugi, kapan-kapan kita guyon lagi ya Gi, kalau kamu sudah bebas. Sambil seruput kopi. Ajari saya mengucapkan kata-kata, "Jancuk, dobol, matamu picak," dengan logat yang tepat ya. Kayaknya kalau Sugi yang mengucapkan rasanya kok mantap. Dah Sugi, selamat berpuasa. Markisa, mari kita berpuasa. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.